PSSI menggelar rapat Komite Eksekutif atau Eksco pada Rabu siang secara virtual dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Muhammad Iryawan. Dari hasil rapat, PSSI memutuskan untuk menghentikan kompetisi Liga 1 dan 2 musim 2020 dengan pertimbangan kondisi force majeure akibat pandemi COVID-19. Eksco PSSI pun sepakat tidak ada juara dan terdegradasi di musim kompetisi 2020. Keputusan ini sesuai dengan harapan klub konsisten yang disampaikan dalam forum pertemuan dengan PT Liga Indonesia Baru beberapa waktu yang lalu. Peserta musim kompetisi 2021 merupakan konsisten musim 2020 dan akan dituangkan dalam surat keputusan yang akan segera ditetapkan oleh PSSI. Untuk jadwal musim 2021, PSSI menyerahkan semuanya kepada operator kompetisi. Kita nunggu format sistem dan jadwal yang dibuat oleh PT LIB. Gimana? Ketika nanti LIB sudah membuat format sistem jadwal yang bagus, kita akan pelajari, kita akan lanjut dibahas melalui rapat Exco. Kompetisi musim baru sendiri diusulkan bergulir pada bulan Mei mendatang. Cukup banyak klub yang mengusulkan setelah Lebaran. Dan kami tadi meminta arahan kepada PSSI juga bagaimana kalau setelah Lebaran. Tentunya harus mensinkronisasi dengan jadwal-jadwal timnas. Termasuk kami juga akan mensinkronisasi kepada pihak kepolisian. Mungkin ada agenda nasional apa yang menjadi perhatian polisi, jangan sampai pada saat kami menggelar jadwal bentrok lagi dengan beberapa hal yang menjadi agenda nasional. Dalam rapat juga dibahas terkait kontrak pemain, pelatih, dan ofisial. PSSI menyerahkan seluruhnya kepada kebijakan klub sesuai dengan aturan dalam keadaan kahar atau force majeure. Manajemen Sriwijaya FC akhirnya menyetujui keputusan PT LIB dari rapat virtual bersama kontestan Liga 2 yang menghentikan kompetisi Liga 2 2020. Setelah beberapa kali tertunda, Sriwijaya FC mengakui keputusan untuk menghentikan kompetisi Liga 2 2020 sudah tepat dilakukan. Karena tidak ada jaminan dari PSSI dan PT LIB jika kompetisi akan berjalan tanpa penundaan. Manajemen setuju rencana kembali bergulirnya kompetisi Liga 2 pada Mei nanti. Kosongnya waktu dari Januari hingga April cukup untuk mempersiapkan tim menghadapi musim 2021. Sriwijaya FC berharap rencana bergulirnya kompetisi pada Mei nanti tidak kembali ditunda. Iya, jadi dalam rentang waktu dari Februari sampai sebelum Mei kan, kalau Mei dimulai paling tidak kan bulan Maret April kita sudah persiapan. Sebenarnya ini tidak lama lagi gitu, 2 bulan penundaannya. Namun kita perlu lihat apakah kompetisi 2021 ini tetap berjalan yang kita harapkan pada bulan Mei. Karena kondisi pandemi ini masih turun naik begitu. Sebelumnya, gelaran kompetisi Liga 2 2020 tercatat 3 kali mengalami penundaan karena masalah izin keramaian dari kepolisian di saat masa pandemi COVID-19. Tak kunjung diberikan izin oleh kepolisian, PT LIB selaku operator Liga menggelar rapat virtual bersama perwakilan klub Liga 1 dan 2. Hasil pertemuan LIB akhirnya menghentikan musim kompetisi 2020. Beberapa klub Liga 1, salah satunya Persija Jakarta, mendukung seluruh aspirasi untuk menghentikan musim kompetisi. Persija kini bisa lebih fokus mempersiapkan tim untuk musim baru 2021. Rencananya Liga 1 2021 akan bergulir pada Maret hingga November. Inti dari pertemuan kemarin menjadi bagian referensi dari Persija bahwa Persija tetap menunggu hasil keputusan yang final dari rapat eksekutif komite PSSI, dan setelah itu baru kita akan melakukan langkah-langkah lain. Yang pasti Persija sangat mendukung kebijakan dan kesulitan yang ada untuk saat ini, terutama kaitannya dengan pandemi COVID-19 ini. Kini Persija akan menentukan langkah selanjutnya. Selain mempersiapkan musim 2021, Persija bersama klub peserta lain juga akan menunggu hasil final rapat Exco bersama PSSI pada 20 Januari.
PT LIB menampung seluruh masukan serta beberapa rekomendasi dari perwakilan klub baik Liga 1 dan Liga 2 pada rapat virtual hari Jumat kemarin. Selain menyarankan agar kompetisi Liga 1 musim 2020 dihentikan dan dimulai dengan format baru pada Maret hingga November mendatang. PT LIB juga menyusun format Liga 2 dan akan segera melaporkan kepada PSSI untuk segera dirapatkan bersama eksekutif komite agar Liga 2 dapat bergulir dengan 2 wilayah yakni Barat dan Timur. Tema kita, saran kita kepada PSSI termasuk juga sudah kita bicarakan di klub tadi, sudah kita coba jelaskan, kita paparkan proyeksi kita, rencana kita itu, ya kita bikin dua. Kalau kemarin pertimbangannya kita bikin 4 grup kan gitu dengan beberapa kota. Tadi kita gambarkan ke mereka, kita akan kembalikan kepada 2 wilayah. 2 wilayah di 2021 itu kita akan bagi 2 wilayah, itu rencana kita. Tapi kan semuanya ini juga, ini kan hanya kesimpulan, masukan dari kita, masukan dari klub, yang semuanya nanti yang memutuskan adalah dalam hal ini federasi, PSSI. Sebelumnya, kompetisi Liga 2 sempat berubah format sebagai penyesuaian di kala pandemi COVID-19 pada Oktober 2020 lalu. Format Liga 2 saat itu terbagi menjadi 4 grup dengan sistem home turnamen. PT Liga Indonesia Baru, operator kompetisi Liga 2, berencana kembali menggulirkan kompetisi kasta kedua tanah air dengan format 2 wilayah seperti musim sebelumnya. Meski belum ditentukan waktu bergulirnya, Sriwijaya FC menyambut positif rencana format 2 wilayah pada kompetisi Liga 2 tersebut. Format 2 wilayah, Sriwijaya mengaku lebih menguntungkan mereka dari sisi teknis karena dapat menyusun strategi khusus. Ya kita menyambut baik lah kalau memang dibagi 2 wilayah seperti awal kembali, ya tidak masalah buat Sriwijaya FC. Keuntungannya memang kita lebih dari sisi strategi ya, bisa mengatur ya, artinya secara teknis strategi yang kita buat untuk home away itu bisa diatur kapan kita misalnya harus mempertahankan, ya kemungkinan misalnya di tempat yang memang kita tidak akan dapat nilai, ya tentu harus mempertahankan nilai 1 misalnya, atau home kita harus ambil semua misalnya kayak gitulah. Juga keuntungannya lebih kepada strategi, itu lebih mudah mengatur strateginya. Format kompetisi 2 wilayah juga dinilai Sriwijaya FC dapat menghemat pembiayaan klub saat laga kandang maupun tandang. Tim nasional Indonesia akhirnya mendapatkan jatah vaksin COVID-19. Sebelumnya, sepak bola tidak masuk dalam daftar cabang olahraga prioritas. Sebelumnya, hanya ada 17 cabang olahraga, diantaranya angkat besi, karate, dan bola basket, serta National Paralympic Committee yang masuk dalam daftar prioritas Kemenpora. PSSI pun diketahui bersurat ke Kementerian Kesehatan dengan tembusan Kemenpora. Kemenpora pun langsung mengabulkan permohonan PSSI dengan total 178 personil, baik timnas U16 hingga senior. Kita tahu bahwa sepak bola adalah salah satu cabang olahraga yang paling populer di tanah air, dan ada alasan yang sama juga dengan cabur-cabur yang lain bahwasanya ada timnas yang akan diberangkatkan untuk sejumlah event internasional. Makanya kepada PSSI sudah kami berikan kesempatan, dan datanya juga sudah masuk hampir 170 personel, mulai dari official selevel Sintayong, kemudian asisten pelatih, sampai tenaga pendukung, dan terutama sebagian besar adalah para pemain. Dan perlu diketahui, sebanyak itu bukan untuk satu timnas saja, tapi ada level-level yang berikutnya, karena mungkin publik tahunya selama ini adalah hanya untuk timnas yang diberangkatkan semua. Kemenpora mempertimbangkan atlet serta cabang olahraga yang wajib menerima vaksin adalah mereka yang punya agenda internasional dalam waktu terdekat. Sementara ajang nasional belum bisa mendapatkan prioritas vaksin tersebut.